Kali ini kita mau ngebahas berapa sih ukuran lubang tanam pada alpukat, kemudian kedalamannya berapa ya? Ada nggak sih treatment-treatment sebelum kita tanam alpukat itu? Penasaran ya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, jadi ini adalah lubang tanam yang sudah kita buat ya. Jadi teman-teman bisa lihat lubang tanam yang kita buat ini kurang lebih ukurannya 40 kali 40 ya. Jadi untuk ukuran lubang tanam ini tidak ada ketentuan pasti ya. Teman-teman bisa 50 kali 50, 60 kali 60, 40 kali 40, itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian dengan kedalaman juga sama ya, kurang lebih 40 cm ya. Intinya bagaimana polybag itu nantinya dapat masuk di sini ya. Nah, selanjutnya, jadi setelah kita gali seperti ini, kita sudah tentukan ukurannya nih, 40 kali 40 dengan kedalaman 40. Apakah kita bisa langsung saja tanam nih? Bibit alpukat langsung kita tanam di sini? Oh, tentu tidak seperti itu ya, teman-teman. Jadi, sebelum kita tanam, sebaiknya kita ada treatment dulu. Jadi, di sini tanah hasil galian kita, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini ada dua tanah hasil galian kita ini sebaiknya kita akan campurkan terlebih dahulu dengan kompos yang sudah terfermentasi. Jadi pertama akan kita campurkan kompos, kemudian selain kompos akan kita tambahkan dolomit. Nah, berapa sih dosisnya gitu? Untuk komposnya sendiri kita bisa tambahkan kurang lebih 20-30 kilo, dengan dolomit itu kurang lebih 3-5 kilo. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika kondisi tanahnya teman-teman ini terlalu kuning banget misalnya, artinya kesuburannya pasti rendah. Tapi kalau tanahnya sudah hitam, pekat, oh berarti bisa jadi itu sudah cukup subur ya. Jadi kompos itu tidak perlu banyak-banyak kita tambahkan kembali. Tapi intinya kita perlu memberikan kompos dan dolomit itu sebagai pupuk dasar ya, pupuk dasar agar ketika nanti bibit itu sudah kita letakkan, kita tanam di situ, nutrisinya sudah tersedia bagi tanaman sehingga tanaman akan tumbuh dengan optimal gitu. Jadi sebelum kita tanam ya, jadi kita sudah ada bahan, ini ada kompos, ini ada dolomit ya. Ini bisa lihat nih. Jadi dolomit sendiri ini selain dari meningkatkan pH, ini sebenarnya ada kandungan Ca, kalsiumnya 30% dan juga Mg-nya ini magnesium sekitar 18%. Nah, langsung saja sebelumnya kita tambahkan kompos ya. Nah, ini kotoran kambing nih. Ini bisa dilihat. Ini ada kompos. Nah, setelah kita tambahkan kompos, jangan lupa ya, tentunya kita tambahkan dolomit ya. Kita tambahkan dolomit kurang lebih 3-5 kilo ya. Ini kita sudah tambahkan. Selanjutnya kita akan campurkan ya, kita akan aduk hingga merata ya. Jadi kenapa sih mesti ditambahin dolomit ya? Dolomit ini tentunya untuk meningkatkan pH teman-teman. Jadi tanah kita ini kebanyakan tanah asam. Oleh karena itu kita perlu menambahkan dolomit untuk menaikkan pH kita, pH tanah kita, sehingga unsur hara yang awalnya tidak tersedia itu menjadi tersedia oleh tanaman dan tanaman bisa menyerap dengan baik. Oke, setelah selesai ya, kemudian kita kembalikan lagi teman-teman. Ini kita masukkan kembali. Jadi media yang awalnya tadi sudah kita gali, kita masukkan kembali. Nah, ini diinjek juga nggak apa-apa, jadi biar padat ya. Oke, jadi teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini. Sudah kita campuran, kita kembalikan lagi tanahnya di lubang yang sama, sehingga nanti dia akan terdekomposisi. Setelah 30 hari ini juga akan ambles ya, akan ke bawah. Nah, jangan lupa nanti biasanya setelah kita di areal ya, di lahan, setelah selesai kita tancapkan bambu. Ini gunanya untuk tanda kita bahwa
Ini titik tanamnya di sini nih, tengahnya di sini. Nah, jadi setelah 30 hari kemudian kita akan ambil, kemudian kita tanam bibitnya di sini. Setelah kita diamkan 30 hari, kita bisa untuk menanam bibitnya di sini. Tanamnya seperti apa? Saksikan video berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.